Sobat Traveler, Anda kembali bersama saya Brigita Zening dalam Figure of the Day. Kali ini Figure of the Day akan berbincang bersama Ustadz Amir Mahmud selaku pengamat terorisme. Kami akan membahas soal kekuasaan Taliban. Apakah ada efeknya terhadap gerakan-gerakan separatisme di Indonesia? Halo, selamat pagi Ustadz Amir Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Ya, ini Pak Ustadz terkait dengan kemenangan Taliban dalam mengambil alih kepemimpinan di Afghanistan. Apakah yang menjadi perhatian serius untuk Indonesia ini Pak Ustadz? Ya, jadi saya sebelum membahas tentang apa itu dampak atau impact dari kemenangan Taliban di Afghanistan itu, saya akan bicara sedikit begini. Jadi sebenarnya Taliban ini pada tahun 1985 saya berada di Afghanistan. Saya kebetulan adalah sebagai mahasiswa Akademi Militer Afghanistan. Di tahun 85 sampai tahun awal 88. Okay. Ketika itu nama Taliban belum dikenal, ya, belum dikenal sama sekali. Belum ada suara-suara Taliban. Tetapi kalau Taliban dalam pengertian daripada pelajar, ya, pengertian pelajar, di sana memang banyak madrasah, bahkan madrasah itu lebih banyak fokus di pinggiran-pinggiran Afghanistan, perbatasan. Itu banyak, sehingga banyak pemikiran-pemikiran juga dipengaruhi oleh lingkungan setempat. Artinya Pakistan itu. Nah, waktu itu kita belum mengenal itu namanya Taliban. Tapi begitu tahun 91 itu udah mulai Taliban itu eksis dalam bentuk organisasi, ya. Nah, dahulu itu secara organisasi Taliban belum ada itu yang namanya misalkan melawan penjajah. Waktu itu adalah Komunis Soviet, ya. Tapi yang ada adalah di sana itu 3 faksi yang terbesar pada waktu itu. Yang ada adalah yang pertama Jamaat Islami, ya, itu dengan pengikutnya banyak di daerah Tajik, ya, Tajikistan itu, ya. Kemudian pimpinannya adalah Profesor Burhani Rabbani. Yang kedua adalah Hizbi Islami, yang ini dipimpin oleh Insinyur Ismail pada saat itu. Dan yang ketiga adalah Ikhlas Islami yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Rasul Syah. 3 faksi dari tim ini ketika itu berkoalisi dengan pemerintah yang pada saat itu berkuasa di bawah koalisi Amerika, ya, waktu itu. Nah, kemudian mungkin karena proses pembangunan pada saat itu, membangun sumber dayanya, membangun daripada bangunan-bangunan yang runtuh itu dikedepankan, tetapi ini mungkin belum bisa terwujud. Muncullah konflik-konflik di antara faksi-faksi itu atau di antara masyarakat yang ada. Akhirnya muncullah Taliban itu sebagai appendix. Menurut bahasa saya itu adalah orang sakit hati lah barangkali, akhirnya itu dikuasai. Jadi 3 faksi mujahidin tadi ini yang berkoalisi dengan pemerintah Afgan pada saat itu, dia sudah berhasil memukul mundur atau menjadikan Soviet itu mundur atau kabur atau hengkang dari Afghanistan. Sementara Taliban secara organisatoris ini belum ada waktu itu. Secara personil, madrasah-madrasah ia aktif dalam perkembangan itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Mbak Zening tadi, apakah persoalan di sini, ya, yang terkait dengan kemenangan di Afghanistan oleh Taliban belum lama, kurang lebih 1 minggu ini akan memberikan impact kepada Indonesia? Oh iya, sangat ada itu, saya bacakan sangat ada. Mengapa? Ya, kemungkinan dalam perkara di sini adalah bahwa yang menjadi daya tarik daripada Taliban ini adalah kesamaan emosionalnya, atau hubungan-hubungan yang menjadi ikon
perlawanan dalam perkara di sini adalah seperti merebut kekuasaan, kemudian ingin menegakkan daripada hukum di sana sesuai dengan pemahaman Taliban pada saat itu. Itu kira-kira seperti itu. Yang diambil semangatnya itu ada tentunya. Jadi semangatnya Taliban ini mungkin dicontoh oleh gerakan-gerakan separatisme atau terorisme di tanah air gitu, Pak Ustadz? Ya, akan kemungkinan besar, dan ini sudah ada yang mendeklarasikan seperti itu. Ya, di Indonesia sudah ada, yang mendukung itu sudah ada. Belum lama ini kan sudah kan, kemudian belum lagi yang ada di Aleppo, ya seperti zaman itu. Jadi gerakan-gerakan yang ormas-ormas itu terinspirasi dari gerakan Al-Qaeda atau gerakan Taliban, kemudian yang lainnya, ini menjadi tumbuh dari semangat itu di negara Republik Indonesia ini. Ini yang sebenarnya yang harus menjadi perhatian kajian-kajian bagi banyak halangan di sini. Nah, saya pribadi tidak mempersoalkan tentang apa yang menjadi pemahaman fundamental keyakinan keagamaan Taliban, dalam hal ini ada bermadzhab Hanafi, ya, bermadzhab Hanafi. Tidak. Ya, yang saya kaji di sini adalah pergerakan militernya itu dengan persenjataannya. Inilah yang menjadi sorot pandang saya sebagai orang yang lebih intens dalam kajian-kajian radikalisme dan terorisme. Jadi apa Pak Ustadz yang harus diwaspadai sekarang ini Pak Ustadz terhadap kelompok-kelompok yang mungkin berafiliasi dari Taliban ini di Indonesia? Pemerintah harus melakukan seperti apakah? Ya, tentunya dalam hal ini ya bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab, ya, tetapi juga masyarakat yang memang punya data-data, punya interest kepada frame kebangsaan ini harus bangun. Pencegahan ini dari semua lini. Ya, karena pemikiran ini senantiasa selalu dibenturkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah ya, tentunya pemerintah juga sangat besar dalam hal ini. Ya. Jadi artinya pemerintah juga harus cerdas ya, dalam menilai mana ini yang akan membawa dampak kepada bangkitnya semangat daripada Taliban ini. Ya. Saya tidak mempersoalkan tadi saya katakan fikih yang dianutnya mazhab Hanafi, ya. Tapi yang saya persoalkan adalah pergerakan senjatanya inilah yang menjadikan yang dikhawatirkan menjadi tumbuhnya semangat di Indonesia ini, terutama kelompok-kelompok radikal ataupun teroris. Jadi sudah kita lihat bahwa ini sudah kita baca hari ini. Saya tidak sebutkan kelompok-kelompok itu sudah mendeklarasikan mendukung kepada ya, semangat Taliban. Di situ jelas bahwa secara ideologis kita berbeda dengan mereka, ya dong. Bahwa kita Indonesia ini tidak ada kepentingan ya, mengurusi rumah tangga negara lain, tidak ada kita kan, tetapi di sini kita sebagai orang yang hidup di negara Republik Indonesia ini, ya, yang mempunyai ideologi yang berbeda, tentunya kita punya sikap yang memang sangat berhati-hati terhadap perkara-perkara ini, menyangkut tentang ideologi global ini masalahnya. Tapi jangan sampai nanti setelah melakukan aksi-aksinya, justru nanti baru kita mulai mengantisipasi dan sebagainya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, memang ada isu yang mengatakan, memang betul bukan isu sih memang, cuman ada dialog yang selalu kita dengar. Kan kunjungan kemarin itu pimpinan Taliban ke Indonesia menemui Pak Jokowi, itu. Ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan terbuka, ya, bahkan artinya netral. Dia menerima istilahnya siapapun yang kira-kira di sana itu untuk ambil dalam menyelesaikan konflik. Karena memang Indonesia itu punya semacam
perdamaian, peduli pada perdamaian kan negara seperti ini kan, perdamaian dunia. Gitu. Maka ini yang menjadi ini. Tapi bukan Indonesia larut kepada perjuangan seperti itu gitu. Udah terlalu usang bagi kita. Gitu. Berarti pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Afghanistan untuk rakyat Afghanistan juga. Berarti pemerintah Indonesia juga harus waspada dengan doktrin-doktrin yang mungkin akan masuk gitu. Ya, ini memang satu sisi Indonesia ini kan negara yang memang nondok yang memang diakui oleh banyak negara yang bisa menyelesaikan konflik negara-negara lain. Ini sudah jelas, karena itulah memberikan solusi, tapi juga ada Indonesia punya prinsip kan gitu loh, dengan NKRI itu udah jelas gitu ya. Nah, dalam penangkalan di sinilah sebenarnya ya ada sesuatu hal yang harus kita terus upayakan gitu. Terus ada garis komandonya gitu nggak sih Pak Ustadz dari Taliban ke kelompok-kelompok yang terafiliasi mungkin? Ya, bagi mereka yang sudah memiliki jaringan-jaringan itu tentu ada. Ya, ada, tetapi mereka yang ada kan simpati, sekedar simpati ya. Ada juga yang memang dia sudah pernah berhubungan. Karena begini, pemerintahan yang petinggi Taliban ini kan berada juga di negeri Arab ya. Yang mau tidak mau berhubungan dengan berbagai dunia. Menurut saya bahkan pimpinan Ashraf Ghani saja ya, itu saja pun dia justru hijrah di Emirat Arab kan begitu. Nah, jadi ada apa di sini kan begitu? Ada kan sebenarnya itu suasana yang bisa ditempuh dengan baik pada saat sekarang kalau dia ada di sana atau di Jazirah Arab itu begitu. Nah, jadi secara komando bagi mereka yang memang punya hubungan atau pernah yang datang ke sana atau pernah bertemu ke sana, ini menjadi ikon juga ada sekarang. Cuman apakah itu sudah terlaksana? Oh, saya pikir mungkin dalam hal ini saya pikir mungkin belum sejauh itu ya. Tetapi sekali lagi bahwa secara hubungan personal kalau memang itu dia ada akan cepat ini. Kalau komando sudah ada pasti. Taliban ini kan berjanji bahwa akan menghormati hak-hak wanita yang ada di Afghanistan dan anak-anak, dan Taliban juga meminta batas evakuasi itu hanya dilakukan sampai tanggal 31 Agustus. Itu tanggapan Pak Ustadz bagaimana akan masa depan Afghanistan sendiri jika Taliban nantinya berkuasa dan mereka membuka pintu politik kepada dunia? Begini ya, itu kan belum terungkap dalam konteks perubahan. Saya melihat belum. Jadi hanya dalam berdialog kepada dunia untuk simpati kepadanya kan begitu. Maka dia bicarakan tentang masalah pembebasan wanita dan sebagainya kan begitu. Ini belum terbukti. Tetapi perlu diperhatikan juga. Saya membaca beberapa pemberitaan. Ya, belum lama ini kan ada itu yang namanya wilayah Panjshir ya. Wilayah Panjshir ini adalah wilayah kekuasaan yang dikenal Shah Masud ini adalah panglima perang. Ahmad Shah Masud ini adalah panglima perang yang menguasai wilayah itu sehingga Soviet juga pun takut terhadap beliau ini. Nah, sampai hari ini wilayah ini belum tersentuh oleh Taliban. Pertanyaan saya, kalau memang dia itu sudah terbuka, ya kemudian dia itu berempati kepada dunia, kenapa ya mereka harus memerangi yang berbeda ini? Kudunya kan mestinya dia punya tawar-menawar terhadap wilayah itu yang masih berkuasa, beberapa yang berkuasa. Dari aspek ini saja sudah tidak ada semacam itikat yang sebagaimana mestinya tadi itu. Nah, untuk mengambil perhatian dunia, orang siapapun bisa sah-sah saja. Tapi kan Taliban dahulu pun begitu. Ya sama, Taliban pada saat dulu berkuasa tahun 2000 berapa? Tahun 1996 sampai 2001 itu pun sama. Jadi belum ada yang namanya
istilahnya geostrategis gitu loh, yang dimana memberikan program-program nasional itu tidak ada. Padahal syarat untuk keutuhan sebagaimana yang dikatakan tadi, ya, komitmen tadi itu dia harus punya program-program nasional. Nah, apalagi Pansir ini adalah suasana wilayah orang-orang yang militan pada saat itu, ya jaya-jayanya menghengkang Soviet dari Afghanistan. Ini kan mestinya kan diakui juga oleh Taliban yang berkuasa. Oh ya, ini akan menjadi partner. Jadi menurut saya di sini memang mereka ini menorak ala demokrasi. Jadi sulit untuk bisa seperti apa yang tadi Mbak Jenin katakan dengan statement dunia tadi itu ke internasional. Menolak ala demokrasi kok, persoalannya kan begitu. Berarti pernyataan Taliban terhadap akan menghormati hak-hak perempuan itu menimbulkan pesimistis dunia ya, Dok? Iya, jadi itu perlu kita ini kan perlu kaji ulang kembali. Makanya di sini saya lebih sangat kritis karena saya kajian akademis ya, banyak riset. Jadi bukan saya ada pembencian apa-apa secara mereka muslim kok lah, saya anggap itu mereka muslim lah ya. Nggak ada persoalan, tapi persoalan di sini adalah tadi ini gerakan-gerakan militer inilah yang memicu kepada ya sebetulnya ya para radikal yang lebih dahsyat lagi itu. Makanya saya dalam teori saya ini dalam kategori saya masih mempredikatkan radikal ekstrim. Oke, radikal ekstrim. Radikal ekstrim. Kenapa? Karena memang ya ini dari konteks awalnya Taliban ada itu kan menggulingkan pemerintah yang sah. Persoalannya kan ini kan sudah masuk kepada ekstrim radikal ekstrim dalam teori saya begitu. Siapapun di negara manapun kalau mereka itu ingin menggulingkan negara ini sudah masuk radikal ekstrim. Nah, itu cirinya yang perlu diwaspadai masyarakat apa sih, Dok? Apa sih? Ya tentunya di sini selalu memberikan statement-statement ya yang selalu berlawanan. Yang berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan ya. Nah, seperti yang baru-baru akhir ini saja ya. Sebagaimana yang dipublish oleh Legender Argo ya, yang mengatakan bahwa JI ini lihai dalam banyak bermain di masyarakat begitu, yaitu jamaah Islam ya, jamaah Islamnya yang ditangkap itu ternyata menurut Pak Argo Kadif Divisi Humas ya Polri itu mengatakan bahwa ya ini dia sudah masuk ke berbagai masyarakat. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah Indonesia menyikapi hal-hal tersebut? Apalagi kemarin Densus 88 tuh sudah berhasil menangkap 53 terduga teroris di 11 provinsi di Indonesia. Ya tentunya pemerintah dalam hal ini yang diserahkan penanganannya kepada Polri, tentunya dalam hal ini lebih meningkatkan kepada pencegahan. Pencegahan daripada apa yang akan timbul dari suatu aksi-aksi baik itu mengembangkan pemikiran-pemikiran radikal maupun aksi-aksi yang nantinya akan dilakukan sebagai langkah-langkah teror dalam aksinya. Nah ini harus ada pencegahan dini. Nah pencegahan dini ini juga pemerintah juga harus benar-benar bekerjasama dengan berbagai departemen ya, misalkan Kemenak memberikan penyuluhan, kemudian di situ harus memberikan pencegahan menangkal daripada paham radikal itu. Saya pikir ini suatu upaya yang perlu kita syukuri ya, bahwa Densus sudah memberikan langkah yang tepat ya, di mana dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah itu ya, bulan Agustus sudah menangkap 53 yang terdiri dari jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah.
ini bukan main-main ini. Kalau kita melihat sepak terjang yang ditangkap oleh Densus 88, ini suatu upaya yang kita harus memberikan kepada Densus ya, apresiasi yang baik ya. Karena kalau tidak ini momentum 17 Agustus dijadikan suatu aksi bagi kelompok-kelompok teror itu tadi. Ini makanya saya memberikan apresiasi kepada Densus 88 yang sejak dini sudah bisa menangkap sekian orang. Begitu. Demikian perbincangan kami dengan Ustadz Amir Mahmud. Terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening. Sampai jumpa.